Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Baik ya? Alhamdulillah, luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kakak sangat senang sekali karena kakak bisa bertemu dengan adik-adik untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kakak dan bermanfaat untuk adik semua. Untuk itu kakak harapkan adik-adik juga bisa merasakan hal yang sama seperti apa yang kakak rasakan. Merasakan senang melaksanakan kegiatan ini agar semangat untuk melaksanakan kegiatan hingga akhir dan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk itu kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik semua. Sebelumnya, ada yang sudah mengenal kakak belum? Tentu tidak ya. Maka dari itu kakak ingin memperkenalkan diri kepada adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Utami Putri. Adik-adik semua bisa panggil Kak Tami. Kakak adalah salah satu mahasiswi di Universitas Indraprasta PGRI dengan program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada kegiatan hari ini berkaitan dengan program studi kakak, yaitu bimbingan dan konseling. Karena di dalam bimbingan dan konseling ada berbagai macam layanan. Salah satunya adalah layanan informasi. Nah, layanan informasi ini yaitu kegiatan yang dilakukan untuk pemberian informasi atau wawasan kepada adik-adik semua agar adik-adik semua bisa mendapatkan informasi atau wawasan baru. Seperti itu. Nanti akan ada tanya jawab. Kakak juga akan bertanya kepada adik seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa bertukar pikiran atau bertukar wawasan. Jadi semuanya bisa mengeluarkan pendapat, bertanya, seperti itu. Jadi layanan informasi ini membuka jendela kita semua, seperti itu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang tadinya salah menjadi benar. Seperti itu. Kita insya Allah belajar bareng-bareng di sini. Seperti itu. Kemudian di dalam layanan informasi ini kakak akan membawakan atau kakak akan memberikan topik atau pembahasan tentang pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini kakak fokuskan kepada pergaulan bebas tentang seksual. Nah, pergaulan bebas seksual ini di kalangan remaja sudah sangat biasa. Karena di zaman sekarang pergaulan bebas ini seakan didukung dengan adanya kecanggihan teknologi. Seperti itu. Jadi kurangnya pengawasan juga. Jadi menurut kakak, pergaulan bebas atau edukasi atau informasi tentang seksual itu sangat penting diberikan atau diajarkan kepada remaja seperti adik-adik ini, agar adik-adik ini sudah tahu apa itu seksual, apa itu pergaulan bebas seperti itu. Jadi adik-adik sekalian tidak perlu untuk mencari tahu bagaimana rasanya, bagaimana sih, atau jadi rasa penasaran adik-adik sudah terjawab seperti itu. Maka pentingnya kegiatan ini seperti itu. Jadi yang kakak harapkan adalah manfaat kita dari membahas topik pergaulan bebas ini, adik-adik sudah mengetahui tentang pergaulan bebas sehingga adik-adik tidak penasaran atau tidak mencoba sesuatu hal yang negatif tersebut. Seperti itu adik-adik. Kita di sini sama-sama untuk belajar
sama-sama untuk memberikan suatu informasi yang baru yang mungkin adik-adik pun belum tahu, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kegiatan pada hari ini juga tadi sudah kakak jelaskan ya tentang layanan yang akan kakak berikan, kemudian topik yang nanti akan kakak berikan kepada adik-adik. Nah, nanti juga kakak akan memberikan aturan dalam kegiatan ini yang akan kita sepakati bersama, seperti itu ya. Kemudian juga jika nanti di antara adik-adik di sini ada yang mau bertanya atau bercerita tentang masalah pribadinya, kita semua harus menghargai apapun yang dikeluarkan dari orang yang ada di sini, seperti itu. Entah itu kakak atau adik-adik, seperti itu ya. Jadi kita harus saling menghargai apapun pertanyaannya, apapun yang dia katakan, apapun yang mau dia ceritakan. Kemudian nanti jika ada nih adik-adik yang menceritakan tentang masalah pribadinya, karena dia di sini ingin mencari solusi seperti itu atau memberikan informasi. Nah, di sini kakak mohon untuk adik-adik semua yang ada di sini cukup hanya kakak dan adik yang tahu. Jadi setelah kegiatan ini, setelah kita keluar dari ruangan ini, sudah tidak ada yang memberitahu hal tersebut kepada orang lain, kecuali materi yang bermanfaat yang bisa yang tadi kakak sampaikan. Baru itu boleh disampaikan kepada yang lain agar bisa memberikan informasi juga, agar bisa bermanfaat juga kepada orang lain. Tapi jika ada permasalahan pribadi atau cerita pribadi dari adik-adik semua, kakak harapkan untuk menjaga rahasia atau menjaga cerita dari teman adik-adik sendiri, seperti itu ya. Kemudian di sini juga kakak membebaskan untuk adik-adik semua di sini mencurahkan atau memberikan pandangan, memberikan tambahan dan bertanya. Jadi di sini adik-adik tidak boleh merasa malu atau minder ya. Karena di sini adanya kegiatan ini kita harus berani, kita harus saling terbuka. Jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bertanya. Jika ada yang ingin disanggah, ada yang ingin ditambahkan, atau mungkin ada informasi yang mungkin adik sudah tahu, ya tidak apa-apa, disampaikan saja. Seperti itu, agar kegiatan ini agar kegiatan ini bisa hidup, seperti itu ya adik-adik semua. Jadi kalian harus berani berpendapat, bertanya, seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan ini tentunya kita punya aturan atau yang kita sepakati bersama ya adik-adik ya. Jadi di sini dalam kegiatan ini kakak mengharapkan adik-adik untuk fokus mendengarkan apa yang sedang kakak berikan kepada adik-adik semua, seperti itu. Jadi dilarang untuk mengganggu satu sama lain ya, atau mengobrol sendiri ya, sibuk sendiri gitu. Jadi kakak harap adik-adik fokus kepada apa yang akan kakak berikan, karena nanti akan ada pertanyaan dari kakak yang harus dijawab oleh adik-adik, seperti itu. Dan adik-adik boleh jika ada yang ingin adik-adik catat, adik-adik boleh mencatat. Misalnya nanti kakak akan memberikan informasi yang penting, nah boleh adik-adik catat di dalam buku adik-adik, seperti itu. Nah nanti jika adik-adik ingin bertanya
atau ingin menyangga, adik-adik boleh terlebih dahulu mengangkat tangan kanan adik-adik ya. Jadi tidak ada yang rebutan, jadi satu persatu. Jadi setelah angkat tangan lalu dipersilahkan, baru adik-adik bisa bicara atau bisa langsung bertanya kepada kakak, seperti itu. Nanti ada tanya jawab, adik-adik boleh tanya kepada kakak, dan nanti juga kakak akan bertanya kepada adik-adik. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita akan mulai pembahasan dari yang tadi kakak bilang, materi yang tadi kakak bilang. Tapi sebelum itu, kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan kakak sendiri yang akan memimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita juga belajar pergaulan itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, pergaulan itu sendiri yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Nah, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti itu. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial ini tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Pergaulan yang ia lakukan ini akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Nah, jadi dapat disimpulkan pergaulan bebas itu suatu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas. Nah, yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada, seperti itu. Karena kan di sini kita negara timur ya. Nah, masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa, seperti itu. Jadi yang tadi sudah kakak bilang ya, bahwa remaja di zaman sekarang itu melakukan hal yang negatif tanpa memikirkan dampak atau resiko yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, di sini juga pergaulan bebas menurut agama dilihat dari segi yang katanya dapat ditafsirkan dan dimengerti apa maksud dari istilah pergaulan bebas. Jadi dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, seperti itu ya. Jadi bebas, seenaknya, seperti itu, tidak memikirkan aturan-aturan yang berlaku, seperti itu. Nah, dari pergaulan bebas tadi, pengertian tadi sudah dipahami ya, bahwa pergaulan bebas itu adalah pergaulan atau interaksi individu atau ke kelompok atau individu ke individu, yaitu yang kegiatan yang menyimpang atau yang dilakukan pada remaja itu yang melanggar norma-norma, yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Jadi merasa bebas, merasa tidak ada aturan, dan tanpa memikirkan resiko-resiko yang ditimbulkan nantinya. Seperti itu ya, kurang lebih pergaulan bebas pada remaja saat ini. Seperti itu, bisa dipahami ya adik-adik. Kemudian dari pergaulan bebas itu sendiri, di sini ada banyak faktor yang menyebabkan remaja tersebut melakukan hal itu. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini juga ada bagiannya, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas itu apa sih? Krisis identitas itu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi.
Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua, seperti itu. Nah, tadi yang kedua itu adalah tercapainya identitas peran, seperti itu. Jadi yang menyebabkan faktor-faktornya menjadi melakukan seks bebas atau pergaulan bebas, yaitu karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua, seperti itu. Yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Nah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dan tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kontrol diri di sini yang dimaksud adalah, jadi ketika adik-adik kakak contohkan yang di sini ya. Jadi ketika adik-adik sudah mengetahui nih bahwa perbuatan itu, misalnya adik-adik ingin melakukan hubungan badan atau hubungan intim ke entah pacar atau siapapun itu. Nah, adik-adik di sini sudah tahu bahwa apa yang adik-adik akan lakukan itu tidak baik atau tidak boleh dan dilarang. Tapi karena adik-adik mempunyai kontrol diri yang lemah, akhirnya adik-adik melakukan hal tersebut karena adik-adik tidak bisa mengontrol diri adik-adik, karena adik-adik tidak bisa menjaga diri adik-adik, tidak bisa menahan rasa keingintahuan adik-adik. Padahal adik-adik di sini tuh sudah paham bahwa hal tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan, seperti itu. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama itu adalah keluarga, yaitu perceraian orang tua misalnya. Jadi itu yang paling dasar ya, karena perceraian keluarga itu perceraian keluarga itu keluarga adalah nomor satu ya. Keluarga itu adalah pendidik atau lingkungan pertama yang adik-adik sekalian dapati, seperti itu ya. Apalagi perceraian orang tua, kemudian tidak ada komunikasi antar anggota keluarga, kemudian perselisihan antar keluarga, kemudian itu juga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Ya, pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Seperti itu. Maaf, jadi keluarga ini adalah kunci utama ya adik-adik, karena di dalam keluarga ini remaja kan tinggal dengan orang tuanya, dan yang pertama kali dia lihat adalah orang tuanya. Yang pertama kali berinteraksi dengan dia adalah keluarganya, gitu. Yang pertama, perceraian orang tua itu bisa menyebabkan anak depresi, kehilangan arah, tidak diarahkan oleh orang tuanya. Akhirnya anak tersebut mencari kebahagiaan atau mencari hal yang dia tidak rasakan di dalam rumah, seperti itu ya. Misalnya dia tinggal dengan ayahnya bekerja. Nah, pasti ayahnya kurang memperhatikan anak tersebut. Jadi anak tersebut merasa tidak ada yang mengawasinya. Jadi dia merasa ya sudah bebas untuk melakukan apapun. Kemudian kurangnya komunikasi kepada keluarga itu juga bisa menyebabkan pergaulan bebas ini ya.
Karena komunikasi itu sangat penting. Karena di mana ada komunikasi yang terjalin, di situ juga ada kontak. Ada kontak batin kita, apalagi kepada orang tua. Itu bisa membuat kita lebih mengingat. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang negatif, kita bisa, dengan adanya komunikasi yang baik, jadi kita bisa ingat orang tua kita. Oh iya, kalau aku melakukan hal ini, nanti orang tua aku bagaimana? Seperti itu contohnya ya adik-adik. Kemudian perselisihan antar keluarga, ada percekcokan dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang tua sendiri. Akhirnya dia merasa pusing, merasa jenuh di rumah. Akhirnya dia mencari kebahagiaan di luar. Dan karena adanya percekcokan itu pun orang tua dan keluarganya juga kurang peduli. Akhirnya ya sudah, anak tersebut mencari kebebasan, mencari kebahagiaannya di luar rumah. Jadi tidak ada juga yang mengontrol atau mengawasi anak tersebut. Nah, hal ini semua bisa terjadi karena adanya faktor-faktor kenakalan remaja tersebut. Bisa juga banyak faktor sebenarnya, tapi yang paling utama atau paling umum itu kurangnya kasih sayang orang tua, kurang pengawasan dari orang tua, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya. Nah, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya ini maksudnya gini. Adik-adik ini remaja, misalnya umurnya 17 tahun, misalnya umurnya 15 tahun. Nah, adik-adik bergaul dengan teman yang lebih sangat dewasa dari adik-adik. Jadi teman tersebut merasakan bahwa jika dia melakukan ini, dia sudah boleh. Sedangkan adik-adik di sini tuh belum boleh. Tapi karena adik-adik bergaul dengan orang tersebut yang lebih dewasa ini, jadi adik-adik merasa ya sudah, boleh saja seperti itu. Jadi kebawa gitu, keikut. Padahal memang benar kalau misalnya orang tersebut. Jadi karena anak tersebut merasa dia sama dengan orang yang lebih dewasa itu, jadi ya sudah, jadi hal yang tadinya tidak boleh dilakukan oleh umur atau oleh anak tersebut dilakukan, tapi karena pergaulannya yang banyak umurnya di atas dia, maka dia jadi merasa bahwa hal tersebut juga boleh dilakukan oleh remaja tersebut, seperti itu. Kemudian di sini ada peran dan perkembangan iptek yang berdampak negatif. Jadi sekarang ini sudah banyak ya itu tadi, pertama kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak-anak bisa bermain gadget dengan mudahnya tanpa pengawasan. Dan dengan canggihnya teknologi saat ini, anak-anak pun dapat mengakses video atau film-film yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak, seperti itu. Jadi balik lagi kepada orang tua. Orang tua harus pandai atau harus bisa mengawasi anaknya agar anak tidak bebas melakukan atau bermain gadget, seperti itu. Kemudian di sini tidak ada bimbingan kepribadian dari sekolah. Nah, lingkungan sekolah juga sangat penting. Makanya apalagi sekarang belum banyak konselor atau guru BK yang bisa memberikan edukasi, atau di sekolah juga belum banyak edukasi yang diberikan kepada siswa, seperti itu. Kemudian di sini ada dasar-dasar agama yang kuat ya. Jadi dasar-dasar agama itu bisa diberikan ketika di keluarga dan bisa diberikan pada saat di sekolah ya. Jadi jika agama kita kuat, agama kita dekat dengan Allah, jadi setiap kita melakukan apapun, mudah-mudahan insya Allah kita bisa ingat bahwa perbuatan itu tuh dosa,
seperti itu. Kemudian tidak adanya media penyalur bakat dan hobi, kemudian kebebasan yang berlebihan, kemudian masalah yang dipendam. Nah, tidak adanya media penyalur ini, jadi jadi banyak hal positif sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Tapi karena tidak adanya penyalur atau tidak bisa dikeluarkan, akhirnya terjadilah akhirnya terjadi pada anak tersebut, dia melakukan melakukan hal yang negatif, karena hal yang negatif lebih mudah dilakukan daripada hal yang negatif ini, lebih ada tempat gitu. Jadi kalau misal hal yang negatif, dia bisa bebas kapan saja, dia dia bisa menyalurkannya. Tapi kalau hal yang positif, dia malah kesulitan. Jadi dia makanya lebih memilih kegiatan yang negatif itu, seperti itu. Kemudian kebebasan yang berlebihan, yaitu balik lagi di orang tua, apalagi orang tua yang bekerja dua-duanya, kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan dari orang tua, kemudian masalah yang dipendam. Nah, itu tadi yang kakak bilang, masalah yang dipendam. Masalah yang dipendam ini dimaksudkan adalah dia tidak bahagia, dia tidak merasakan kenyamanan di rumah, akhirnya dia mencari kesenangan di luar, mencari yang bisa membuat dia tenang, membuat dia happy, seperti itu. Padahal yang membuat dia happy itu dia tidak tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang negatif, seperti itu. Nah, kemudian akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, yaitu seks bebas itu ya anak-anak, yaitu yang pertama ada terserang penyakit HIV atau AIDS. Nah, itu dikarenakan melakukan hubungan gonta-ganti pasangan yang tidak menggunakan alat pengaman atau alat kontrasepsi sebagai akibat rasa ingin tahu atau mungkin masalah ekonomi. Nah, jadi seks bebas itu yaitu melakukan hubungan intim atau hubungan seksual tapi dengan orang yang berbeda-beda, apalagi tidak menggunakan alat kontrasepsi atau alat pengaman, seperti itu ya. Jadinya tanpa mengetahui resiko yang terjadi. Jadinya apalagi kebanyakan menonton film biru atau film yang seharusnya tidak pantas untuk ditonton terus, seperti itu. Jadi karena gonta-ganti pasangan, kemudian tidak memakai alat kontrasepsi, pengetahuan yang minim, akhirnya menyebabkan penyakit tersebut, seperti itu. Kemudian hamil di luar nikah. Dikarenakan kurang pengetahuan masalah seksologi, para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi hanya untuk mencari tahu bagaimana rasanya berhubungan badan yang diakibatkan menonton film. Nah, ya teman-teman, adik-adik semua, jadi akibat yang ditimbulkan dari seks bebas itu tadi pertama adalah penyakit HIV atau AIDS, kemudian hamil di luar nikah. Nah, kurangnya atau tidak adanya pengetahuan edukasi tentang seks, kemudian melakukan hubungannya juga tidak memakai alat kontrasepsi, akhirnya menyebabkan hamil di luar nikah. Nah, itu berkaitan lagi dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu aborsi. Nah, lelakinya tidak mau bertanggung jawab, kemudian akhirnya si cewek tersebut juga merasa kebingungan. Akhirnya dilakukanlah aborsi. Sedangkan aborsi itu sangat berbahaya, sangat mengancam nyawa si ibu. Seperti itu. Jadi akibat yang ditimbulkan dari seks bebas ini sangat banyak ya adik-adik, dari terserang penyakit, hamil di luar nikah, kemudian aborsi. Ya, jadi hal tersebut juga banyak faktor dari keluarga, ekonomi, kemudian yang tidak tersalurkan, hobi yang tidak tersalurkan, pergaulan teman yang
seperti itu, kemudian tidak bisa mengontrol diri, kurang dekat dengan agama, seperti itu. Jadi hal tersebut menyebabkan remaja tersebut melakukan pergaulan bebas, yaitu seks bebas. Seperti itu, misalnya dia depresi pun hal itu bisa dilakukan karena dia mencari kesenangan atau mencari kebahagiaan dia selain di dalam rumah, seperti itu. Jadi banyak akibat-akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas atau seks bebas tersebut. Nah, jadi tadi kita sudah membahas pergaulan bebas itu apa, seks bebas apa, faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas juga itu apa, gitu kan, akibat yang ditimbulkan juga apa. Nah, di sini kakak mau memberikan informasi gimana sih solusi, gitu kan, agar mencegah pergaulan bebas atau seks bebas. Yang pertama itu adalah cara bergaul. Yang tadi ya, berteman dengan orang dewasa, yang lebih dewasa, seperti itu ya. Nah, dengan cara bergaul ini, dengan bergaul atau punya banyak teman memang akan memberikan kemudahan bagi Anda untuk menjalani hidup. Tapi jangan sampai kalian itu salah bergaul. Oleh karena itu, sebelum Anda memutuskan berteman dengan orang, cari tahu dulu apakah orang yang akan menjadi teman adik-adik ini akan membawa pengaruh atau dampak baik buat hidup adik-adik ke depannya. Jika menurut adik-adik baik untuk hidup adik-adik ke depannya, silakan berteman dengan orang tersebut. Buat orang tua juga harus selalu memantau perkembangan anaknya, terutama dalam hal pergaulan. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak Anda kalau misalnya remaja, kalau salah bergaul maka akibatnya akan fatal. Maka dari itu peran orang tua juga diperlukan untuk mencegah maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Jadi seperti itu ya. Jadi solusinya yang pertama itu adalah cara bergaul. Cara bergaul, jadi memang, tapi balik lagi harus diawasi oleh orang tua. Jadi cara bergaul, jadi kita boleh banyak teman, kita boleh berteman dengan siapa saja, asal kita bisa memilih, asal kita bisa menjaga diri kita, asal kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus diambil, mana yang tidak, mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Dan ketika kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Ketika sudah, percuma kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ini tidak baik, tapi kita tidak bisa mengontrol diri kita, pasti akan melakukan hal tersebut juga, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tua lebih akrab dengan anak. Nah, di sini solusinya itu orang tua lebih akrab dengan anak. Jika orang tua sudah biasa akrab dengan anak, layak seorang sahabat, secara tidak langsung adik-adik akan mengetahui kegiatan dan pergaulan orang tua, akan mengetahui langsung kegiatan apa saja nih atau pergaulan adik-adik sehari-hari. Karena biasanya jika anak sudah dekat dengan orang tuanya, jika anak tersebut ada masalah atau ada hal baru, pasti akan diceritakan kepada orang tua. Nah, disinilah kesempatan orang tua untuk mengarahkan anak untuk menjadi anak yang baik. Karena jika anak sudah dirasa mau bersikap tidak benar, berilah anak-anak masukan yang positif secara lembut. Jadi memang ya, peran orang tua itu sangat penting. Jadi di sini orang tua lebih akrab dengan anak. Jadi komunikasi yang terjalin oleh orang tua dan anak itu harus terjalin dengan baik. Jadi keakraban orang tua dengan anak pun harus baik, karena agar orang tua bisa tahu apa saja kegiatan anak di luar, apa saja kegiatan anak di sekolah, apa saja yang dilakukan anak bersama temannya, siapa saja teman yang bergaul dengan anak kita, seperti itu. Jadi memang komunikasi antar keluarga juga itu sangat penting agar membantu nih ketika si remaja tersebut ingin melakukan hal-hal yang kurang baik, atau ada masalah yang dia punya masalah pribadi. Karena dia punya komunikasi yang baik kepada orang tua, maka dia akan cerita kepada orang tua. Akhirnya
orang tua mencarikan solusi, menjadi teman yang baik untuk mendengarkan cerita-ceritanya, akhirnya remaja tersebut pun, anak tersebut pun tidak jadi melakukan hal yang negatif. Jadi diarahkan kepada orang tua, dicarikan solusi seperti itu. Kemudian lingkungan. Nah, ini merupakan peran terbesar orang tua agar anak-anak nantinya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena jika ditempatkan atau tinggal di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan anak menjadi tidak baik juga. Itu tuh kemungkinannya sangat besar di lingkungan. Misal di lingkungan yang di situ narkoba, atau yang tadi di lingkungan yang memang tempat tinggal pekerja malam atau pekerja PSK, maaf. Ya pasti dari kecil anak tumbuh besar melihat. Anak itu kan mencontoh apa yang dia lihat, seperti itu. Jadi kalau dia berada dalam lingkungan yang seperti itu, maka lama-kelamaan juga semuanya terbentuk seperti itu. Apalagi kurangnya pengawasan orang tua gitu. Jadi lingkungan memang sangat penting. Jadi jika misalnya anak tinggal di sebuah lingkungan yang lingkungan tersebut memang pekerja malam, jadi ya sudah, dia sudah terbiasa dengan itu, maka dia juga terbiasa dan menganggap itu semua biasa, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membatasi waktu anak keluar rumah. Nah, ini balik lagi ke orang tua lagi, bahwa membatasi waktu anak, jadi itu adalah komunikasi yang baik. Jadi ada aturan atau ada yang harus disepakati dengan orang tua dengan anak, agar orang tua dan anak tersebut bisa saling bisa saling secara baik apa kewajiban anak, apa yang harus dilakukan anak, apa yang harus dilakukan orang tua, seperti itu. Jadi tanpa adanya rasa bahwa anak tersebut merasa orang tuanya ini mengekang, tidak. Tapi dengan adanya komunikasi yang baik, kemudian diberikan penjelasan aturan-aturan yang berlaku di rumah, itu pasti akan membuat anak akan mengerti, seperti itu. Kemudian yang kelima ini bisa dilarang pacaran. Memang di zaman sekarang pacaran ini sudah, jangankan SMA, SD, SMP pun pasti sudah banyak yang pacaran. Tapi di sini kita memberikan edukasi. Dilarang pacaran ini maksudnya dilarang untuk ke arah seksual. Jadi boleh berteman dengan lawan jenis, tapi sambil diberi edukasi bahwa pacaran yang sehat ini seperti ini, membawa ke hal yang positif, membawa hal yang semangat, bukan pacaran yang malah ingin mengetahui atau menjadi merasa penasaran dengan seks atau apapun itu yang memicu akhirnya pergaulan bebas atau seks bebas, seperti itu. Jadi kalau memang belum cukup umur, jadi sebaiknya jangan berhubungan dengan lawan jenis, apalagi lawan jenisnya itu bisa lebih tua dari kita gitu. Bisa-bisa dia membawa hal yang ke arah negatif, karena apalagi kita kurangnya edukasi atau pemahaman, seperti itu. Kemudian di sini juga banyak ya kejadian-kejadian karena misalnya tadinya juga anak tersebut pacaran dengan lelaki yang lebih dewasa, akhirnya anak tersebut dibohongi atau ditipu karena itu adanya kurang pengetahuan si anak tersebut. Akhirnya dia mau saja seperti itu dan dia juga tidak bisa mengontrol diri. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah baik, jadi tadi sudah kakak jelaskan semuanya tentang pergaulan bebas, seks bebas, akibat apa yang ditimbulkan, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan pergaulan bebas atau seks bebas, kemudian juga ada solusi agar pergaulan bebas tidak terjadi pada remaja.
Nah, sudah ditangkap ya semua oleh adik-adik semua. Nah, jadi jika adik-adik kurang jelas atau kurang memahami, boleh sekarang ditanyakan kepada kakak. Kakak akan menjawabnya. Kemudian setelah itu kakak akan memberikan adik-adik pertanyaan seputar yang tadi telah kakak jelaskan. Seperti itu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham ya tentang apa semua yang sudah tadi kakak berikan. Informasi apa saja yang sudah kakak berikan kepada adik-adik ya. Nah, kalau gitu kakak yang akan bertanya kepada adik-adik nih, apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan pergaulan bebas? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya. Nah, betul sekali. Bagus. Berarti dari tadi adik memperhatikan ya apa yang sudah kakak jelaskan. Baik. Kemudian satu lagi pertanyaan. Apakah peran orang tua sangat penting dalam pergaulan atau proses remaja? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, betul sekali. Wah, alhamdulillah. Berarti apa yang telah kakak sampaikan semuanya tercerna dengan baik ya. Adik-adik semua bisa memahaminya dengan baik ya. Alhamdulillah. Kalau gitu di pertemuan kali ini cukup informasi ini atau materi ini yang kakak berikan kepada adik-adik. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya jika kita diberi kesehatan, umur yang panjang, kita akan bertemu lagi dan mungkin membahas topik yang berbeda lagi. Untuk itu mungkin cukup sekian, tapi untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kita tutup dengan doa terlebih dahulu karena awal sudah berdoa. Akhir juga kita harus berdoa. Berdoa akan kakak pimpin sendiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya adik-adik semua. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan kata, bahasa, atau materi yang kurang. Kakak mohon dimaafkan. Semoga kakak bisa memperbaikinya dengan baik. Semoga kita diberi kesehatan agar kita bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih banyak atas semangat yang telah diberikan oleh adik-adik pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.